Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh dan Soliha, apa kabar? Semoga kita semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Bu Mela untuk belajar matematika. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas matematika tema 3, subtema 1 dan 2, mengenal satuan panjang. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menghitung suatu jarak dan panjang benda. Pertama, alat ukur satuan tidak baku. Alat ukur ini digunakan pada orang zaman dahulu untuk mengukur sesuatu. Ada 4 alat ukur satuan tidak baku. Pertama, jengkal tangan, kedua depa, ketiga langkah kaki, dan keempat adalah tali. Nah, keempat alat ukur ini sudah tidak kita gunakan di kehidupan sehari-hari karena keempat alat ukur ini tidak bisa digunakan di seluruh dunia. Nah, yang kedua adalah alat ukur satuan baku. Alat ukur ini adalah alat ukur yang sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari dan sudah ditetapkan sebagai alat ukur seluruh dunia. Pertama adalah penggaris, kedua meteran kain, ketiga meteran saku, dan terakhir adalah meteran roll. Meteran roll ini digunakan untuk mengukur panjang jarak pada jalan. Di dalam satuan panjang sendiri terdapat yang dinamakan satuan metrik. Satuan metrik ini sebenarnya sudah kalian ketahui. Contohnya adalah 4 km dan 3 cm. Kira-kira kalian pernah melihat 4 km dan 3 cm ini di mana ya? Nah, betul sekali. 4 km biasanya sering kalian lihat di sekitar jalan raya atau jalan tol. Sedangkan untuk 3 cm itu biasa sering kalian lihat di penggaris. Coba sekarang dilihat penggarisnya masing-masing ya. Nah, dalam satuan metrik sendiri itu terdapat 7 tangga. Di antara tangga-tangga ini terdapat masing-masing satuan panjang. Pertama adalah km. Km sendiri adalah singkatan dari kilometer. HM adalah hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm adalah milimeter. Di dalam satuan metrik ini terdapat 2 ketentuan yang harus kalian ketahui. Pertama, apabila tangga ini turun ke bawah, berarti setiap anak tangga itu harus dikalikan dengan 10. Contohnya, kilometer turun ke hektometer. Berapa anak tangga yang dituruni? 1. Berarti kilometer ke hektometer ini dikali 10. Apabila turun 2 anak tangga, berarti harus dikalikan dengan 100. Dari mana ya 100? Ingat, karena 1 anak tangga itu dikali 10, berarti 2 anak tangga 10 dikali 10. Hasilnya berapa? 100. Begitu seterusnya. Berarti bila 3 kali turun dikali 1000, kalau 6 kali turun berarti dikali 1 juta. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh soal yang harus kalian kerjakan. Pertama adalah 1 kilometer titik-titik meter. Kita lihat kilometer ke meter ini tangganya adalah turun. Berarti kalau turun dikali dengan 10 tiap anak tangga. Sekarang kita lihat kilometer ke meter ini turunnya berapa tangga ya? 1, 2, 3.
Kalau 3 kali turun berarti dikalikannya dengan 1000. 1 dikali 1000 adalah 1000 meter. Yang kedua, apabila anak tangganya itu naik, berarti tiap anak tangga dibagi 10. Ingat ya, apabila turun dikali 10, namun apabila naik itu dibagi 10. Contohnya, milimeter ke sentimeter, berarti anak tangga yang naiknya adalah 1, maka harus dibagi 10. 1 kali naik dibagi 10. Kemudian, apabila milimeter naik ke desimeter, nah anak tangga yang dilaluinya ada berapa? 1, 2, berarti harus dibagi 100. Nah, begitu seterusnya. Sekarang Ibu juga punya satu pertanyaan. 1000 meter titik-titik kilometer. Kita lihat meter. Berarti meter di sini, sedangkan kilometer ada di atas. Berarti kita harus naik ya. Berapa yang harus dinaiki? 1, 2, 3. 1000 berarti dibagi, lihat 3 kali naik dibagi 1000. Maka 1000 dibagi 1000 adalah 1. Di sini ada 2 contoh soal. Pertama adalah panjang papan tulis 650 cm. Berapa panjang papan tulis dalam satuan meter? Anak-anak, apabila masih mendapat kesulitan tentang tangga satuan metrik, boleh sambil dilihat ya dalam mengerjakannya. Kita tuliskan dulu 650 cm. Kemudian, masih ingat dalam penjumlahan bersusun, kita pecahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan. Berarti 650, 600 ditambah 50. Kita lihat, sentimeter ke meter berarti naik apa turun? Ternyata sentimeter ke meter itu tangganya naik. Berarti kalau naik harus dibagi. Sentimeter ke meter itu naiknya 2 anak tangga, berarti dibaginya dengan 100. 600 dibagi 100 adalah 6. Kok 6-nya meter? Kenapa bukan sentimeter? Ingat, tadi kan 600-nya itu sudah dibagi dengan 100. Berarti satuannya sudah berubah menjadi meter. Kemudian 50 cm ini karena tidak bisa dibagi 100, maka kita tuliskan saja 50 cm. Jadi, panjang papan tulis 650 cm kita ubah ke dalam meter adalah 6 meter 50 cm. Untuk menambah wawasan, anak-anak buka tema 3 halaman 41. Dipelajari lagi ya. Kemudian, silahkan kerjakan latihan halaman 48 sampai 49. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, jarak rumah anak ke sekolah 14 km 600 meter. Berapa jarak rumah anak ke sekolah bila dihitung dalam satuan meter? Kita lihat, di sini yang harus kita ubah adalah 14 km. Karena satuannya harus apa? Harus meter. Lalu kita tuliskan 14 km ditambah 600 meter. Kilometer ke meter naik apa turun? Nah, kilometer ke meter ini ternyata turun. Turunnya adalah 3 anak tangga. Berarti 14 dikali dengan 1000. Berapa? 14.000 meter ditambah dengan 600 meter. Karena 600 meter ini sudah meter, berarti tidak usah kita ubah ya. Apabila sudah sama semua meter di sini, tinggal kita jumlahkan 14.000 ditambah 600. Jawabannya adalah 14.600 meter. Selanjutnya, kalian buka ya halaman
63 tema 3 untuk menambah wawasan. Selanjutnya, kerjakan latihan soal halaman 63. Itu dia video pembelajaran kali ini. Ibu harapkan anak-anak tetap di rumah ya. Tidak lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker apabila berpergian, dan menjaga jarak. Tidak lupa juga untuk mengerjakan sholat 5 waktu, sholat duha, dan mengaji. Tetap semangat ya soleh dan solihah belajarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa. Kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.